Bisa kan? Bisa. Bilang panik kan? Mata bilang tutup mata. Kau kemana kalian ikut dia. Iya. Tapi harus benar yang kau ucapkan. Iya. Jangan salah. Mengerti? Yeay. Salah menilai diri sendiri, diri sendiri. Oke? Pegang mata. Hidung. Pipi. Jadi adik-adik harus caranya apa yang kita tonton bukan gerakannya. Oke, sekali lagi ya. Pegang rambut. Namanya lagu itu kan Ada di iya namanya kidung kidung bukan kidung namanya iya namanya kidung kabingahan itu juga bahasa Jawa namanya kidung kabingahan artinya nyanyian kebahagiaan. Nah hari ini adik-adik semua akan belajar untuk ada yang suka mewarnai. Nah, nanti sama Kak Drusta untuk belajar mewarnai. Nanti boleh pilih mau gambar yang apa. Nanti ya adik-adik nggak usah bingung-bingung mau pilih warna apa. Adik-adik bisa pilih mau kasih warna apa itu bebas. Dan tapi nanti kasih warnanya jangan coret-coret begini, jangan keluar garis, jangan coret-coret. Tapi bagaimana dibuat rapi? Bisa? Kita coba yuk. Nanti gambarnya boleh disimpan. Gambarnya apa nanti boleh dipilih. Nanti mau gambar apa ya? Ikan. Yes. Idol. Jangan berebut nanti kan ini ada ini berapa orang? Sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti 6. Nanti sama-sama pakai 1. Kemudian 6 juga. Apanya? Ya, kalau sudah selesai nanti ganti. Nah, kalau belum selesai, ini nggak boleh berebut. Nanti gambarnya banyak. Sebentar, Kak terus tak potong dulu ya. Potong. Oh, digunting. Cutter. Nanti dikasih nama. Taruh dulu dong. Sama. Gambarnya boleh dilihat dulu, nggak apa-apa. Nanti mau pilih ya. Apa sama kena. Capuri. Ada banyak kok gambar. Enggak gambar. Aku yang ini. Ini Tuhannya. Aku yang mau ini. Gajah besar, semut, gerakannya di mana gerakannya?
tangan 3 kali. 1, 2, 3. Kalau bilang siang tepuk tangan 2 kali. 1, 2. Kalau bilang malam tepuk tangan berapa kali? 4. Tidak usah. Kalau tepuk tangan berapa lagi? Coba ya. Coba. Pagi. Siang. 2 kan? Ulang. Repeat again. 1, 2, 3. Pagi. Siang. Malam. Pertama ya, angkat ya tangan kalian yang buat gerakannya. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Malam. Siang. Pagi. Benar. Pagi. Pagi. Malam. Siang. Tapi satu hari itu ada 3 kosakata. Kayak misalnya hari ini tuh table, window, jendela, door, window. Nah, jadi satu kalimat itu 20 kali, 20 kali. Ulang terus, ulang. Terus pindah lagi window, ulang, pindah lagi. Terus sepanjang hari itu, nanti besok lagi sudah terbaru lagi. Kalau belajar bahasa Inggris itu pertama itu ingat tuh, ulang terus niat. Kalau hari-hari punya niat, tetap itu harus terjadi. Dan ini jangan malas-malas, jangan hari ini belajar sudah, hari ini belajar harus ulang. Nanti adik-adik bisa selesai bareng. Misalnya itu ada pemilihan kira-kira. Setelah itu kita datang jalan itu naik kapal dari Sorong. Ini bilang kalau guru bilang dari kapal ini sampai itu. Cara mewarnainya jangan Warnanya Egi. Cara mewarnainya ini. Jadi bisa gambar yang mana? Bisa sambil ikut seperti ini. Udah mulai semua. Misalnya ini gambar Tuhan Yesus. Coba diamati Egi. Kalau kasih warna itu bisa diikut handsnya. Karena nanti akan terlatih untuk bisa kasih lagi. berikan gue saya. Kakinya udah jadi. Bagian untuk terapi motorik halus. Jadi, iya. itu. Sudah nih, tinggal ikan warna apa ya? Mewarnainya. Ikan warna apa ya? Iya, enggak apa-apa. Itu anggur gue, anggur warna Tidak hitam semua, misalnya ini hitam ya. iya, anggur warna apa ya? Merah. Iya, merah. Anggur warna merah. Ini warna orange. Orange. Iya. Nani, pisang warna apa itu pisang Nani? Kuning. Oh, sudah masak kah? Oh. Ikan warna biru tuh. Ikan. Kalau lihat ikan pas di pantai atau pas di pasar Ikan ada warna situ apa? tuh, lihat aja tuh. Warna abu-abu. Ada abu-abu. Terus ikan Ada mas warna apa? apa yang mas? Iya, warna hijau. Ini Pernah tahu namanya ikan kakak tua? Ada warna hijau. Terus ikan merah ya? Iya ada. warna merah. Warna merah nih kami merah. Ada beda yang orang bilang ikan apa? Iya. Ikan apa? Gambar apa itu Sam? Selamat siang, terima kasih sudah kepada saya. Saya akan menceritakan apa yang telah saya baca. Habis itu masuk dalam ceritanya.
Sekarang sama tanya kalian, kalau kalian nggak salah, kalian hari itu langsung jalan aja. Pas keluar dari mobil, langsung saya langsung pas keluar langsung. Tidak bisa jalan, pasti butuh proses kan? Kedua, kita belum bisa lihat, kalau mata terbuka, terus sering berjalannya waktu pasti masih berat ya kan? Dada, sering berjalannya waktu lagi, kaki, sering berjalannya waktu lagi, bisa jalan kaki jalan ini. Jadi sekolah minggu itu kakak punya tante ini, pengasuh. Jadi sebelum balik kelas itu kakak punya tante ini, Ando, ujian kelas 7 masih kayak kalian ini, maju masih SMP langsung maju, bawa liturgi, cari lagu, cari masmur sendiri, berdoa sendiri. Jadi kalau liturgi itu jangan ada yang berarti kok ada kutu kan? Jadi kalau liturgi jangan, tidak ada yang memakan kita juga. Itu yang maju, tidak usah takut salah, salah kan bisa diperbaiki. Saya mau tanyakan kalau di dalam dunia ini ada manusia yang sempurna tidak? Tidak. Sempurna ya? Tuhan. Jadi jangan takut salah. Salah semua orang belajar dari salah. Pola tinggi kemampuan masyarakat desa. Agar belajar di Jakarta di sekolah tinggi kemampuan masyarakat desa. Itu kakak. I get scholarship in 2021. Saya dapat beasiswa di tahun 2021. And I decide to study di Java. Saya memutuskan untuk belajar di Jawa. Sudah, klik. Kalau tidak ada yang bertanya, biasa persatu. Jangan takut ya. Enggak di sini. Oke, semua dulu kembali. Aku baru, berarti kau nyontek sapunya. Aduh. Gigi empuk. Wah, saya dadang kayak gitu. Ini dulu. Iya. Enggak mau kasih air nih. Inka. Oke. Shalom, selamat sore. Shalom. Pada sore ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Anak Tupai yang Jerah. Pada suatu pagi yang cerah, seluruh rakyat Tupai mengadakan pesta makan kelapa atas kelahiran putra mahkota yang bernama Ariel. Setiap dayang-dayang ditugaskan untuk merawat tupai yang bernama Ariel ini. Ada yang untuk memandikan, ada yang untuk ajak bermain, dan ada juga untuk membacakan dongeng. Dan pada suatu hari, satu dayang dia mengajak Ariel untuk bermain di taman bermain, dan mereka bertemu menjual dan Ariel itu dia sangat
Mampu melihat rambutan itu dan bertanya-tanya, dan satu dan ini dia menjelaskan. Terus penjual rambutan memberikannya satu ikat rambutan dan dia memakannya dan dia sangat happy. Terus setelah itu mereka berjalan-jalan dan ketemu penjual durian, dan penjual durian itu memberikannya durian dan dia happy sekali karena dikasih buah-buahan. Mereka jalan-jalan dan ketemu penjual kelapa, tapi penjual kelapa ini dia melangkah cepat, tidak mau menoleh ke putra mahkotanya yang bernama Ariel dan dayang tersebut. Dan Ariel ini sangat kecewa. Terus mereka kembali ke istana dan mengadu kepada sang raja. Terus sang raja menyarankan kalau dia tidak bisa makan kelapa tersebut karena tidak baik bagi pencernaannya karena dia masih kecil. Dan karena Ariel ini sangat ingin memakan buah itu, dia nekat lari keluar istana untuk mencari buah tersebut. Dan dia mendapat buah tersebut, lalu dia segera memakannya. Tapi sayang dia kena jerat sehingga dia harus terjerat di dalam jerat tersebut. Dan dia teriak sampai di teriakan itu kedengaran sampai di istana. Dan raja mendengar. Terus raja menyuruh semua dia pasukan cari Ariel dan ketemu. Terus semenjak hari itu Ariel tidak melakukan hal tersebut lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah diingatkan jangan kita melakukan gerakan tambahan lagi supaya jangan gagal kayak gitu. Oke, kita buat kita. Kalau ulang kirimnya itu ada berapa orang? Ada Tupai dengan siapa? Tupai sendiri kah? Tupai, Dayang sama Dayang. Iya. Oke, thank you Ica. Tepuk tangan dulu buat Ica. Hah? Ica silahkan. Ayo Rasya. Tepuk tangan buat Rasya dulu, bukan semangat. Selamat siang. Iya. Perkenalkan, nama saya Rasya. Ini saya akan membawakan suatu cerita yang berjudul Aku Anak-Anak Jujur. Jadi dalam cerita yang saya bawakan ini ada suatu anak dia di sekolah sudah mau pulang, terus dia tugas sini piket kelas. Jadi pas dia tugas itu menyapu lantai. Pas dia menyapu lantai, dia menyapu itu ada teman satu perempuan. Dia teman itu kasih bersih meja, baru dia ini sapu lantai. Pas dia sapu lantai begini, dia lihat ada uang di bawah meja. Jadi dia ambil baru dia isi di saku gini, sudah dia pulang begini. Pas dia tidur, dia ingat yang guru bilang di dia itu kalau barang yang kita dapat itu tidak boleh langsung ambil. Jadi kita harus bilang dulu siapa yang punya barang ini, lalu kembalikan ke orangnya. Pas dia pikir itu, sudah besoknya dia ke sekolah lagi, langsung pas kali guru lagi singgung itu, terus singgung tentang pas kalau kita menemukan barang orang yang jatuh, kita tidak boleh langsung ambil. Kita harus umumkan siapa yang punya barang ini. Jadi pas itu langsung dia keinginan untuk mengembalikan itu lebih kuat lagi. Jadi langsung dia kasih pengumuman begini, dia bilang siapa yang punya uang ini. Langsung ada perempuan satu datang, dia bilang dia yang punya uang ini. Baru dia bilang dia rasa berterima kasih sekali dan lega karena dia bisa jujur dan tidak berbohong untuk barang yang dia ambil itu. Jadi makna yang saya ambil di dalam cerita ini, kita tidak boleh mengambil barang orang, barang apa yang kita dapat itu tidak boleh langsung ambil. Kita harus umumkan siapa yang punya barang itu dan kembalikan ke orangnya. Sekian, terima kasih. Apakah cerita itu sudah pernah ada yang terjadi Rasya di hidup atau tidak? Pernah. Example ada? Pernah. Oke. Terima kasih Rasya, thank you. Oke, selanjutnya Rasya.
W Ari. Tepuk tangan Ari. Tangan lu buat tangan. Ke sana. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Ratu Lebah yang Sombong. Jadi pagi-pagi nih Ratu Lebah ini dia keluar dari sarang. Dia keluar gini, dia bawa madu. Dia bawa madu ini besar sekali. Dia bawa keluar gini, dia bawa dia ke Raja Patratita. Jadi sampai raja begini dia persembahkan ke raja. Baru raja terima dengan baik. Baru raja tanya dia begini, apa kok maksud untuk bawa saya? Tapi bawa saya ini madu yang besar ini. Langsung Ratu Lebah ini dia bilang, saya mau minta senjata atau dia punya jarum ini pantat itu loh. Kalau dia tahu kalau dia tahu tuh kalau pegang pas dia hantam pakai tangan. Langsung apa? Lebah ini dia meminta itu. Langsung raja ini kasih, Raja Patratita ini kasih. Tapi Raja Patratita ini nasihat dia. Pas nasihat begini, mungkin dia terlalu senang atau dia terlalu bahagia bagaimana pun itu. Sampai dia terdengar Patratita ini nasihat sampai pas langsung dia balik, langsung dia bilang ke Raja Patratita, terima kasih lagi. Langsung dia jalan. Pas dia jalan gini dia pulang. Dia pulang ini dia senang-senang. Pokoknya pulang itu dia senang. Pas dia sampai di pusara gini dia lihat simut hitam baru keluar dari pusara. Langsung dia marah. Langsung dia bilang, simut hitam kau bikin apa di pusara? Langsung simut hitam bilang, simut hitam ini terlalu takut sampai dia bilang, ternyata datang cuma lewat sini makanya cuma lihat saja. Mana kini? Langsung apa ini? Ratu Lebah ini dia mungkin terlalu marah atau terlalu gimana, langsung dia hantam pakai dia punya itu pantat itu. Dia jalan itu dia hantam gitu langsung. Kalau sebelum itu dia tidak dengar apa nasihat raja tuh, raja dia punya nasihat itu begini. Kalau jangan pergunakan jarum itu untuk sembarang-sembarang, karena itu juga bisa melukai kau. Tapi dia mungkin terlalu senang kan tertarik itu, tapi dia lupa. Pas dia hantam semut hitam gini, semut hitam langsung jatuh gini, dia juga langsung jatuh. Langsung dijatuh gini, langsung dia juga langsung lemah, langsung mati. Jadi dari cerita ini dia punya makna itu kita tidak boleh sombong. Terus kalau orang lain sedang menasihat kita atau memberikan kita nasihat, kita harus dengar baik-baik dan kita tidak boleh sombong. Terima kasih. Oke. Sore untuk kita semua. Sore. Di sini berjudul Domba dan Serigala. Pada pagi hari, domba ini bernama Dombi. Pada pagi hari, dengan ibunya mereka memakan rumput. Akhirnya mereka sampai sore. Akhirnya ibunya dari pulang, tetapi Dombinya mengasih untuk memakankan rumput. Tetapi ibu dengan kambing-kambing lainnya mereka sudah pulang. Pada hari itu, hari sudah sore. Jadi Dombi ini dia terasa ketakutan. Hari sudah sore, jadi serigala-serigala itu biasa datang pada hari petang, pada sore hari. Jadi pas Dombi dia takut serigala datang pada petang hari itu. Akhirnya tiba-tiba serigala datang. Dombi dia takut serigala. Akhirnya Dombi ini langsung lari. Dia takut ini serigala. Langsung serigala dia makan ini Dombi. Ya Dombi bilang, serigala, tunggu dulu. Biar kupu seruling itu harus tiup. Padahal Dombi ini dia serigala ini tiup seruling. Padahal tiup seruling itu untuk memanggilkan anjing-anjing ini yang galak-galak ini. Jadi tidak terasa. Jadi dia makan itu, akhirnya seruling itu dia tiup. Akhirnya anjing-anjing besar itu datang untuk memakan ini serigala. Akhirnya kembali balik. Jadi Dombi kecil ini serigala tidak makan. Akhirnya serigala dia lari.
Hanya anjing besar ini digalak ini untuk memakankan serigala. Jadi pada hari itu, hari sudah pagi. Jadi zombie ini dengan ibunya mereka bergabung. Jadi mereka bergabung. Akhirnya serigala ini dia takut, dia lari. Pada serigala ini dalam hati, aduh cuma saya makan ke tadi sudah kesempatan baru. Ya akhirnya ya, pada hari itu zombie langsung dia bergabung dia ibunya, dia pun teman-teman. Jadi mereka bergabung. Akhirnya di situ mereka makan rumput lagi. Ya cerita ini sampaikan berarti kita harus saling mendukung. Jadi siapa yang sakit kita harus menjaga dia. Seperti zombie ini, jangan kita tinggalkan dia. Kita harus kasih obati dia, kasih sembuh dia. Jadi kita hidup sama-sama begitu. Oke baik, Tangan lagi. Kamu ya. Kumis hitam. Oh, ini yang pas tsunami kan? Kalau Jennifer dari distrik mana? Distrik mana? Apa itu? Distrik itu apa? Kampung. Oh, kampung. Ada. Oh, benar. Mantap Nanipi, apa itu? Jadi ada punya. Ada perbedaan style mewarnai, ada yang mantap, ada yang masih ragu-ragu dalam menggerak. Mulai ada di sapi atau lica sama ya? Sama gambar 2 kali. Sudah ada pas 2. Ini ikat pinggangnya belum? Ih, ada peliti. Kenapa bang udah Serigala sebelum kau makan satu, kau itu dulu nih pulang buat selalu. Ini udah benar-benar kecil dia lompat-lompat, dia goyang gitu. Dia pas serigala ini tidak sadar kalau dia main seperti itu, dia manggil anjing-anjing ini datang. Dia tidak sadar lagi anjing-anjing datang langsung. Serigala bilang begini, kenapa saya tidak makan itu domba dulu bikin nanti saya mau makan ya anjing-anjing gembala. Oke, tepuk tangan buat Nela. Kalau Nela ceritanya itu sedikit nyata tentang apa? Kalau kita praktekkan maknanya itu Harus ada kebersamaan. bersama, sama-sama, Sebelum susah mau bersama. dan itu harus dilaksanakan toh. Jangan aja dimulai. Oke, tepuk tangan buat Nela dulu. Nela lanjut jadi siapa? Logat ya. Pakai logat nih. Terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya menceritakan tentang Bona dan Boni. Jadi pagi-pagi itu ada seekor gajah dengan dia anak sama banting ke badak. Badak dulu mau pindah ke kota sebelah karena tempat tinggal sudah rusak begini. Dan pas menjalan untuk rombongan dan rombongan itu dipimpin sama ibu gajah. Jadi ketika dalam perjalanan ibu gajah sedang mengandung anak gajah, ketika dalam perjalanan anaknya yang bernama Bona bilang mama kalau anakku kalau dia lahir saya kasih nama dia Boni. Baru mama bilang bisa saja sayang. Baru tempat penjara begini dia mau melahirkan. Mau melahirkan begini. Dan hari juga mulai jalan. Baru hari bilang intinya kalau Santinya tinggal. I am from my grad. I am 30 years old. My hobby is volleyball. Oke, tangan dulu. My name is Fanny. I am 40 years old.
Minecraft. My hobby is Hi, hello friends. My name is Ertanto. My nickname is Aman. I am from Mayrat. My hobby is football. I am 30 years old. Hi friends, my name is Latin Francesa. My nickname Ulan. I'm from Mayrat. I live in Kumorkek. My hobby is football. I am 13 years old. Okay. Luar biasa. Saya masuk tempat ini adalah satu kebanggaan bersama-sama dengan adik-adik. Itu merupakan suatu motivasi juga buat saya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam pendidikan itu ada dua hal, sains dan moralitas. Tetapi yang didapat di luar itu hanya pengetahuan atau sains sendiri. Tetapi di sini kalian dapat dua hal, pengetahuan dan juga moralitas. Orang pintar belum tentu tuh orang yang punya moral. Contoh, sedikit aja, orang pencuri di bank itu pintar tidak? Pintar. Tapi dia apa yang salah? Moral. Salah. Tapi ini kalian pintar, habis itu kalian punya moralitas bagus. Tetap percaya itu dan maju terus. Jangan pernah menyerah, fokus pada kalian punya tujuan. Maka itu saja, terima kasih buat Bapak juga yang telah membuka hati buat kami dan juga pintu tempat ini buat kami datang untuk berbagi apa yang kami miliki. Sekian saja buat ibu juga di belakang. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Saya sampaikan mohon maaf kalau mungkin ada salah kata, perbuatan yang kami lakukan. Di sini saya juga sendiri dengan Pak Rusta dan Kak Andro dan juga pendeta. Kami undur diri. Kiranya Tuhan Yesus tolong kita akan bertemu di lain waktu. Saya tidak pernah menyangka bisa sampai ada di tempat ini, dan ternyata di sini nama Jogja sudah sering terdengar, dan saya bersyukur juga di tempat ini. Untuk adik-adik bolehlah gambarnya dikasih tunjuk dulu yang belajar hari ini, bisa diangkat. Tidak semua tidak apa-apa. Iya. Ini menjadi bagian untuk adik-adik bisa belajar tentang motorik halus. Ada mencoba untuk melatih kemampuan motorik halus itu untuk mengerjakan sesuatu hal-hal yang kecil-kecil yang teliti. Itu dulu. Dan kemarin saya sempat bingung juga ketika ada bilang shalom, saya dari Jogja bilangnya shalom, ternyata bukan, damai di hati ternyata. Ya itu dulu, saya mau langsung mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Saya tidak usah perkenalan sudah. Saya baru maju nih. Tadi kakak belum perkenalan nama panjang, cuma nama pendek saya toh. Kakak nama panjang itu Ando. Sini kayak kota. Nah, kakak punya nama Jirliando George Korwa. Kakak berasal dari, kalau asli dari Biak, itu ada yang bilang tadi, karena saya punya marga itu terlalu banyak sekali. Tapi saya lahir besar di Sorong, sekolah di Sorong dari TK sampai SMA, kuliah di Jogja, kuliah di luar. Nah, di sini saya sangat bersyukur sekali. Selain saya datang sini juga saya belajar jadi apa? Pengajar yang baik itu bagaimana? Nah,
kakak punya pesan di sini untuk kalian semua, terutama itu percaya diri. Tadi pada saat mengajar ada yang garuk-garuk kepala, tidak ada kutu di kepala tapi garuk kepala. Jadi kalau maju tuh langsung maju, jangan tunggu lagi, jangan baku tunjuk. Kalau kita tunjuk orang lain kapan kita mau maju. Kalau tunggu temannya sudah teman ini terus saya. Kalau kalian tunjuk teman baru teman maju terus, baru kalian lihat bang harusnya masih malu-malu, sedangkan saya percaya diri bisa maju, percaya diri di depan. Yang penting kalian semangat. Tadi kakak Patrick sama kakak Trusta sudah bicara juga, sudah sampaikan. Mungkin kakak punya pesan itu, apapun yang kalian pelajari, ingat Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kakak bisa berdiri sini karena Tuhan. Tadi kakak cerita di kelas apa SMP kan? Dulu kita sekolah minggu, Ando pimpin pujian langsung maju. Masih remaja, masih SMP bawa liturgi, cari nyanyian rohani sendiri, cari kidung jemaat sendiri. Jadi maju. Kalau orang yang tidak maju pasti dia. Kalau kalian mau maju, percaya kalian punya diri sendiri. Mungkin itu saya pesan dari, jangan terlalu tegang. Mungkin itu saja pesan dari kakak. Yang penting andalkan Tuhan selalu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Petri. Itu ora apa itu? Roda bekerja. Kita belajar, berlatih, tapi kita juga tidak lupa Tuhan. Iya, sudah banyak nasihat dari kakak-kakak, kiranya itu jadi berkat dan bekal untuk adik-adik sekalian. Ya, sebelum kami pamit karena jam 5 ini ada ibadah, saya juga mau mengikuti ibadah, teman-teman juga mau mengikuti ibadah. Jadi saya berdoa untuk kita. Ya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, ketika Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk selalu mau belajar, mau berkarya dalam seluruh kehidupan kami. Ada banyak hal yang belum kami lakukan ataupun kami kerjakan sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua, maupun sebagai anak-anak. Tetapi dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil yang ada di panti agape ini Tuhan, dengan segala kuat dan sehat, Tuhan berkati anak-anak ini ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, ketika mereka ada di tempat ini, atau ketika mereka di sekolah atau di mana saja, sampai kepada mereka yang SMP, SMA, semuanya Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang merupakan anugerah Tuhan dalam seluruh kehidupan di tempat ini. Dan biarlah anugerah Tuhan, buhar Tuhan ini, Tuhan berkati mereka. Segala sesuatu yang diperlukan dalam seluruh kehidupan mereka, ketika mereka belajar, ketika mereka punya keperluan, kebutuhan sehari-hari yang ada di panti Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk memberikan berkat, menolong, menopang mereka, agar segala sesuatu yang mereka perlukan itu terpenuhi. Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anak ini, masa depan mereka itu ada di dalam rancangan Tuhan yang baik. Keberhasilan, kesuksesan masa depan mereka kami letakkan di dalam tangan kasih Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang selalu saja mendampingi anak-anak ini dalam segala keterbatasan dan kelebihan mereka, kekurangan mereka, Tuhan tahu mereka dengan apa yang bisa mereka berikan sebagai persembahan mereka untuk anak-anak di panti ini. Tuhan punya cara untuk menopang panti ini. Tuhan punya cara untuk menolong setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, agar segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan sediakan sebelum mereka meminta pun Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka sekalian. Engkau berkati semua mereka yang mengelola panti ini Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan, panti asuhan ini diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang ada di tempat ini, agar nama Tuhan itu selalu dipuji dan dimuliakan. Kemuliaan Allah itu senantiasa ada, hadir di tempat ini, terpancar dari seluruh kehidupan pengelola
mengelola panti asuhan ini, bahkan anak-anak yang ada di tempat ini. Tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan untuk mereka, tapi Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang mereka perlukan, Tuhan. Dan biarlah semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Ini doa kami, seluruh kehidupan anak-anak dan pengurus ataupun yang mengelola panti asuhan Agape ini, Tuhan, hamba serahkan semuanya itu di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yaitu Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom. Damai hati. Terima kasih semua. Ini gantian. Sampai ketemu lagi. Kakak jangan lupa kita. Kakak pandai. Kertas. Saya sudah. Oh, sudah. Iya, ini ke kanan nih. Masak. Ke Jogja lagi. Larut tuh. Helena. I love you. Jangan lupa subscribe, like, comment.